Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Departemen Edukasi Divisi SCET mengenai program kerja Chemical Engineering Software Training. Di sini kami akan mentutorkan dan kita akan belajar bersama-sama mengenai dasar-dasar dari penggunaan software AutoCAD. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mahasiswa teknik itu memang penting menggunakan software AutoCAD ya. Nah, lanjut aja, kita klik AutoCAD-nya, software AutoCAD-nya. Nah, kalau saya di sini itu pakai AutoCAD yang 2021. Kalau teman-teman semua AutoCAD-nya itu 2024, 2025, itu bisa banget digunain. Perbedaannya hanya tools-toolsnya aja. Nah, untuk AutoCAD ini sendiri itu bisa kita gunakan mouse untuk mempermudah. Lanjut, kita klik Start Drawing. Nih, ini adalah tampilan pertama banget kalau kita langsung buka AutoCAD. Cara yang pertama itu kita siapkan dulu lembar kerja dari AutoCAD. Bagaimana caranya? Kita ketik unit. Nih, units. Lalu, nah kalau punya teman-teman semua di sini itu belum milimeter dan ini belum desimal, itu diubah dulu menjadi milimeter dan desimal. Setelah udah, diklik OK. Sama teman-teman semua, apabila kurang suka dengan tampilan yang kotak-kotak kayak gini, itu bisa kita hilangkan atau bisa kita setel menjadi polosan dengan cara ini. Di samping ini kan ada model, itu kita klik yang bentuknya kotak-kotak ini. Nah, maka dia terbentuklah polosan. Nih, kalau saya lebih suka yang kotak-kotak ini. Kita untuk belajar kita pakai yang kotak-kotak dulu. Oke. Nah, sama satu lagi, kalau teman-teman semua tampilan awalnya itu belum 3D modeling, masih bentuknya seperti ini kan basic gitu. Nih, 3D basic. Ini kita ubah dulu tampilannya menjadi 3D modeling. Gimana caranya? Itu dengan cara kita klik yang ada gambar pengaturan di sini. Setelah itu kita ubah menjadi 3D modeling. Nah, maka akan banyak fitur-fitur lengkap seperti ini. Nah, ini banyak banget fitur-fiturnya. Cuman di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu, teman-teman semua. Karena nanti di akhir kita bakal membuat suatu bangun ruang. Kita akan membuat gambar-gambar sederhana, yaitu botol dan reaktor sederhana. Oke, lanjut aja. Banyak banget tool di sini yang bisa kita gunakan untuk menggambar suatu gambar di AutoCAD. Nah, gimana cara untuk membuat garis, lingkaran, persegi panjang langsung gitu kan? Bagaimana cara membuat sudut yang tidak siku atau sudut tumpul, menggeser-geserkan dari gambar, itu bisa kita buat. Oke, lanjut, kita misal mau gambar garis, maka bisa ketik line. Line. Nih, langsung muncul line di sini. Nih, kalau ini kita pakai mouse ya. Ini bagaimana caranya? Itu kita klik kanan di mouse. Bisa sebenarnya pakai kursor ini, cuman susah. Jadi lebih enak kalau pakai mouse, teman-teman semua. Itu kita klik di sini. Kita tarik ke bawah. Misal mau kita tarik 2000. Nah, nih terbentuk garis kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa terlepas dari garis yang garis yang selalu ada nempel gini? Caranya itu kita klik ESC. Di keyboard kita ada ESC. Nah, kita klik ESC, nah maka otomatis dia tuh langsung hilang garis-garisnya.
Lanjut misal buat lagi gini, garis satu lagi ya, 2000 juga, garis lurus 2000. Oke, nih dia kita berhasil membuat garis. Kalau kita mau buat kotak nih, bisa kita buat kotak, kita klik line, langsung kita bisa buat kotak kayak random gitu. Oke, nih udah nih kita buat kotak. Nah, gimana caranya ngebuat kotak tanpa harus satu-satu? Kita bisa pakai fitur rectangle. Itu kita klik, kita ketik rect, abis itu kita klik yang ini, yang paling atas. Nah, ini bisa kita buat. Caranya gimana? Itu kita klik kiri di mouse, lalu kita tarik sesuai dengan kira-kira segini misal. Nah, maka terbentuk kotak juga. Setelah itu, gimana caranya kita membuat lingkaran? Nah, cara membuat lingkaran itu kita klik circle. Circle itu bisa kita buat lingkaran. Nih, berhasil kita buat lingkaran. Nah, gimana cara nge-copy? Nah, caranya itu kita ini terus nih langsung dia nge-copy. Nih, klik kiri setelah klik copy. Oke. Nah, gimana caranya membuat lingkaran yang kita ketahui diameternya? Caranya itu di sini kan ada tusuk nih teman-teman semua, udah ada di sini. Ini garis, ini rectangle, lalu ini tuh lingkarannya. Kita klik yang ada icon ini, habis itu kita klik center diameter, kita buat lingkarannya di sini. Nah, habis itu langsung aja kita ketik berapa diameter yang kita mau, misal 2000, langsung kita ketik 2000, kita enter. Nah, maka dia tuh terbentuk suatu lingkaran dengan diameter 2000. Lalu setelah kita buat gini, gimana sih caranya supaya kita tuh misal kita nggak mau nih gambar kita di sini, itu kita ubah, kita geser-geser gitu sih. Gimana caranya? Itu kita ketik move. Nih, move itu yang ada lambang ini nih. Kita ketik, kita klik. Nah, dia nggak bisa kan untuk geser-geser. Caranya gimana? Caranya itu kita blok dulu nih. Nah, untuk perbedaan penggunaan blok sendiri itu, kalau dia blok dari atas ke bawah itu dia itu hanya satu-satu nih, dan itu tuh harus semuanya dari atas ke bawah gini nih, set, itu hanya satu-satu. Tapi kalau kita pingin semuanya, misal kita buat garis dulu di sini, kita tambahin. Nah, habis itu kita mau ngeblok ini semuanya, kita dari bawah ke atas. Nah, maka terbentuk kalau dari atas ke bawah itu harus semuanya, dan ini ke blok satu-satu. Kita blok dulu lingkarannya dari bawah ke atas, habis itu kita ketik move. Nih, setelah itu kita klik move, maka ini tuh langsung bisa kita pindah-pindah nih sesuai dengan yang kita mau. Nah, klik kanan di mouse, klik kiri di mouse. Nah, terbentuk nih gambar-gambar bangun datar sederhana. Lalu bagaimana caranya supaya memotong gambar, memotong garis misal. Caranya itu kita ketik trim. Nih, trim yang ada logo gunting.
Nah, setelah itu bisa nih kita hapus mana yang pengen kita hapus. Nih, ini kita klik kanan, dan klik kanan. Maka berhasil terhapus. Lalu kita ESC. Oke, setelah itu kita buat sudut ini dan ini itu menjadi sudut yang tumpul. Bagaimana caranya? Itu kita ketik fillet nih, fillet. Habis itu kita bisa pilih radius atau kita langsung ketik R aja, habis itu enter. Misal kita mau buat dengan radius 100. Ini bisa ini sama ini. Nah, ini kan nggak terlalu kelihatan kan? Ini bisa kita ubah atau bisa kita ulang dengan cara kita undo. Cara undonya ini kan ada nih, undo, kita klik undo. Oke, ini kita trim ulang, kita nah setelah dia diundo itu kita ESC, habis itu kita fillet lagi sesuai dengan yang kita mau. Misal 300 R, radiusnya anuin dulu, R, enter, 300 misal, enter. Ini dengan ini. Nah, bisa kan nih terbentuk juga nih. Kalau misalnya ini fillet ini fillet R, enter, 200 misal 200. Ini sama ini nih, dia langsung ke buat sudut yang tumpul kayak gini. Oke, dirasa kalau untuk bangun ruang kayaknya cukup. Lanjut kita buat botol. Langsung aja kita buat botolnya. Mana cara buat botol? Nah, cara yang pertama kita lakuin itu kita buat garis aja dulu. Garis lurus ya. Makanya saya lebih suka pakai yang kotak-kotak supaya bisa lebih lurus gitu. Misal kita mau buat dengan ukuran 2000. Langsung aja ketik 2000, enter. Nah, langsung terbentuk nih. Lanjut kita ESC. Habis itu kita garis lagi, misal dari sini ya, sini ke sini jadi 500 misal, 500, enter. Oke, ke atas, karena sebelahnya tadi 2000, maka kita ubah juga jadi 2000, enter. Terus itu kita ke sini, ke SC. Nah, habis itu kita mau membuat tutupnya. Tutup itu bisa kita buat dengan cara kita garis tegak dulu. Kita buat garis tegak kita kira-kira aja, misal ukuran 300, oke. Nah, habis itu caranya kita buat cincin dari leher, bisa kita bilang leher dari si botol. Kita ketik rectangle itu kita kira-kira aja, so dari sini ke sini. Oke. Habis itu kita buat tutupnya. Kita klik lagi rectangle.
klik rectangle dari sini ke Oke, kita unduh tadi karena nggak pas. Kita buat tutupnya dengan cara rectangle. Kita dari bawah ke atas kita buat tutupnya. Rectangle, habis itu dari sini setelah muncul kotak ini, kita klik kiri di mouse, kita pasin sama yang udah kita buat tadi garisnya. Kita arahin ke sini, kira-kira segini aja. Oke, jadi kan nih, gimana caranya supaya lebih kelihatan botol gitu. Kita sudut-sudut ini itu kita anuin dulu, ya kan? Gimana caranya itu, misal fillet, kita fillet di fillet, kita ketik fillet, habis itu kita ketik R, enter, misal 200, bisa nggak ini 200, ini sama ini, dia terlalu ini ya, terlalu bentuknya terlalu sudut gitu. Coba kalau kita ubah ke 100. Bentar. Ini sama ini. Nah, terlalu juga. Kayaknya kalau yang atas tanpa kita fillet juga dia bakal terbentuk botol. Mungkin yang bawah aja, kita fillet yang bawah. Coba kita fillet yang bawah. R, enter, kita 200. Ini sama ini. Oke, ini aja nggak apa-apa. Tanpa atasnya di fillet juga bisa. Lalu kita gimana caranya supaya tampilannya menjadi bangun ruang gitu, cocok untuk bangun ruang. Caranya kita ketik orbit nih. Nah, habis itu bisa kita klik kanan di mouse, itu kita geser-geserin gini. Nah, maka dia itu terbentuk suatu tampilan yang seperti ini. Oke, lanjut, kita mau ngebuat botol nih. Caranya gimana supaya ini menjadi bangun ruang, itu kita revolve, kita blok dulu dari bawah ke atas. Setelah itu kita dari bawah ke atas semuanya ya. Setelah itu kita ketik revolve ini. Habis itu kita dari bawah sini ke sini. Nah, mulai kegambar kan bentuknya. Setelah itu kita langsung aja ketik 360, enter. Oke, kalau kita mau ngelihat, kita orbit lagi, orbit, klik kanan. Nah, ya mulai terbentuk. Nah, kalau udah kayak gini, bisa nih kita hilangin kotak-kotaknya, tampilan kotak-kotak ini. Nih, kita hilangin dulu tampilan kotak-kotaknya, jadi dia polosan gini. Nah, supaya dia kelihatan botol, itu kita ada tulisan 2 di wireframe ini, kita klik. Habis itu kita ubah ke realistik, maka kita bisa terbentuk lah seperti ini nih, botol lah istilahnya. Apa ya ini, kayak tumbler gitu. Wah. Oke, ini contoh gambar sederhana yang bisa kita buat.
Oke. Lanjut, kita bakal buat reaktor sederhana. Nih, reaktor sederhana. Coba kalau kita untuk reaktor kita buat lembar kerja yang baru, guys. Caranya itu kita tambah lembar kerja di sini, mirip-mirip sama MS Word. Tambah, habis itu kita mau buat reaktor. Oke, teman-teman semua, kita lanjut untuk membuat dari reaktor sederhana. Ini adalah contoh reaktor sederhana yang akan kita buat. Nih. Oke, lanjut. Bagaimana cara ngebuatnya? Itu yang pertama caranya itu kita buat garis lurus dulu sepanjang 3000. Setelah itu ke samping sepanjang 1000 dan ke atas 500. Ini nggak enak posisinya, kita move dulu. Oke. Setelah itu kita rectangle, ketik rect. Setelah itu rectangle ini sini. Setelah itu kita mau ngetrim ini dengan ini supaya ini tuh bentuknya kayak set gitu. Itu caranya kita hapus dulu garis yang ini, kita del, karena kan sebelumnya kita garis, itu kita hapus dulu sebelum kita trim. Satu ini juga kita del, kita fillet R, enter, radiusnya 400. Nah, setelah dibuat seperti ini, lalu kita ketik lagi line, kita buat lagi garis lurus, itu dari sini ke sini sepanjang 1000. Nah ini kan kalau miring kayak gini, ya tinggal kita unduh aja ya. Oke, salah. Itu kita garis lurus, kita kira-kira dulu yang lurus, habis itu kita ketik 1000. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita rectangle kembali. Kita ketik rect, enter, dari sini ke sini. Oke, setelah itu kita buat lagi kotak, yaitu line dari sini ke sini sepanjang 900. Nih sepanjang garis ini 900, enter, dan ke atas itu adalah 300. Setelah itu kita rect kembali, rectangle, enter, ini ke sini. Oke, kembali kita ulangi yang kita lakukan di sini. Kita trim, kita hapus dulu yang ini, lalu kita fillet dengan radius 300. R, enter, radius 300. Ini samain nih. Oke. Setelah itu kita buat garis untuk garis acuan. Itu kayak mana caranya? Kita ketik lagi line, enter, dari sini ke sini itu adalah 200. Lalu ke sini adalah, kita bebas aja, tarik garis ke sini, bebas segini aja, ESC. Oke, udah kita buat nih separuh dari reaktor.
Setelah itu kita buat lingkaran. Caranya itu kita klik di sini. Ini habis itu center diameter ini. Kita buat lingkaran dengan diameter itu 2000. Enter. Nih. Setelah dibuat itu, kita buat garis pusat. Kita ketik lagi line. Terus buat garis pusatnya saya sini ke sini. Terus ke sini. Oke. Setelah itu ini terlalu jauh, kita blok dulu, kita deketin, kita move. Oke. Setelah ini gimana caranya supaya ini tuh kelihatan bisa untuk bangun ruang gitu. Caranya kita klik orbit, ketik orbit, enter, mouse kiri, klik kiri di mouse, jadi orbit seperti ini. ESC. Lalu kita mau menegakkan si lingkaran ini. Caranya kita blok dulu, terus kita ketik 3D rotate ini. Setelah itu kita naikkan ke atas. Setelah itu kita pindahkan ini ke sini dengan cara di blok, ketik move, kita taruh di sini. Oke. Setelah itu kita blok yang mau kita jadikan 360 derajat. Ini dan 3 ini. Setelah itu kita ketik ref ke sini dan ke sini. Oke, kita langsung ketik 360, enter. Oke. Jadi seperti ini kira-kira. Habis itu kita buat kakinya. Cara buat kaki kita ketik line. Oh, sebelumnya gini nih bentuknya. Nih, ini ya bentuknya. Oke, setelah dibuat bentuk seperti ini, kita langsung aja ilangin yang kotak-kotak, lembar kerja yang kotak-kotak, kita ubah jadi polos saja biar gampang. Setelah itu kita buat kakinya, kita kembaliin lagi ke wheel frame, kita ketik line, kita buat kaki dari sini ke sini sepanjang 2000 SC, lalu ini ke sini sepanjang 2000, lalu ini sepanjang 2000 juga. SC. Setelah itu yang ini yang ini belum, kita buat sepanjang 2000 juga. Oke, ini udah kita buat kakinya. Udah ada kaki di keempat sisi. Coba kita lihat dari yang shapes of gray ini. Nih, ini adalah bentuknya. Nah, setelah itu kita buat ini supaya lebih ada kokoh gitu kan kakinya, nggak garis kayak gini. Caranya kita akan membuat kotak untuk kaki ini dengan cara kita ketik rect. Oke, salah. Kita lurusin dulu ininya.
kita ketik rect segini kira-kira, lalu kita blok dan kita copy. 1 2 3 4. Ada 4 bentuk kotak yang nanti bakal kita sweep ke kaki-kaki ini. Lanjut kita kembalikan ke set of gray tadi, kita orbit dan kita posisikan kakinya supaya mudah untuk kita sweep nanti. Oke. Hilang yang satu ini. Oh, nggak apa. Baru hilang yang satu ini. Sabar, kita copy lagi. Oke, cek. Nih. Oke. Kalau dia seperti ini, berarti itu kan dia tuh ngadep ke sini gitu kan. Caranya itu kita blok, habis itu kita ketik 3D. Setelah itu kita balik ke sini. Nih. Karena sisi ini sama yang ini sama, ini tuh cukup kita copyin aja. Oke. Kita blok yang ini. Kita ketik sweep. Nah, terus kita taruh di sini deh. Salah. Harusnya kita taruh di sini. Nih. Oke. Lalu ini juga. Nih. Kita sweep. Kita taruh di sini. Oke. Setelah dibuat seperti ini, tinggal kaki yang 2 ini. Untuk kaki yang 2 ini bisa kita buat dengan 3D rotasi. Lalu kita ketik 3D rotasi. Kita seperti ini kan. Oke. Kira-kira gini, lalu kita copy jadi 2. Kita copy dulu supaya ini ada 2 gitu. Oke. Setelah itu kita copy, kita sweep, enter ke sini. Nah, satunya juga copy, kita blok, kita sweep ke sini. Oke, yang ini kita hapus saja. Nah, maka kita sudah membuat reaktor sederhana, tapi belum ada bagian atasnya. Itu kita bukan membuat seperti ini. Maka atasnya kita buat juga. Oke. Selalu atasnya kita buat, kita posisikan lurus dulu. Setelah itu kita ubah menjadi 2 dimensi lagi. Kita buat pakai rectangle.
Itu dari sini ke sini, kecil aja segini. Setelah itu ini kita buat seperti ini. Dan kalau untuk yang paling bawah itu dari bawah ke atas. Oke, gini kira-kira. Lalu kita blok. Lalu kita ketik ref. Nah, lalu kita klik di sini dan di sini. Kita ketik 360. Enter. Oke, kita orbitkan kembali. Nih. Lalu kita ubah menjadi shades of gray. Maka kira-kira ini adalah bentuk reaktor sederhana yang bisa kita ikuti, karena kita kan masih pemula. Ini sangat bisa kita ikuti teman-teman semua. Oke. Ini juga bisa kita ubah menjadi realistik. Oke, ini juga bisa kita buat seperti ini. Kalau mau tampilan yang seperti biasa, bisa seperti ini. Oke, lalu bisa juga untuk tampilannya itu ini sangat-sangat bisa kita ikuti. Oke. Bisa kita lihat, kalau kita mau ubah tampilan menjadi seperti ini, bisa. Nih. Save. Sketsa. Oke. Mungkin itu saja untuk pembuatan dari reaktor, dan juga mungkin itu juga yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan tools-tools dari pembuatan dari software AutoCAD ini. Semoga dengan adanya video ini kita bisa sama-sama belajar dan mampu untuk menggambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.